Untuk informasi yang pertama adalah informasi terkait 3 anggota TNI yang dikabarkan gugur saat membantu korban longsor di Sumbar yang kini naik pangkat. 3 prajurit TNI yang meninggal dunia saat membantu evakuasi warga terdampak longsor di Jembatan Kembar Silayang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat pekan lalu. Dan ketiga prajurit TNI ini kini mendapat kenaikan pangkat luar biasa, Tribuners. Mereka yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat ini yakni Babinsa Koramil 10 Kotokodim 0307 Tanah Datar, yakni Serda Robi, serta anggota Subdenpom 25 Padang yakni Pelda Yudi Gusnadi dan Prada Zeni Marpaung. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Maijen Freddy Ardiansyah mengatakan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto selalu mengedepankan pembinaan personil dengan reward and punishment secara berimbang. Panglima TNI juga sudah menemui dan menguatkan hati keluarga ketiga prajurit yang meninggal dunia ini di Bandara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, kemarin pada Senin 1 Desember 2025. Dan dalam momen ini, Freddy mengatakan Panglima TNI memberikan santunan kepada keluarga ketiga prajurit tersebut, dan Freddy mengatakan hal ini di Posko Terpadu TNI Penanggulangan Bencana Alam di wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar di Lanut Halim Perdana Kusuma di Jakarta pada Jumat 5 Desember 2025 hari ini tadi. Dan sebelum meninggal dunia, Tribuners, ketiga prajurit yang mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa ini sempat dinyatakan hilang. Dikabarkan terkena longsor susulan saat membantu evakuasi warga di kawasan Jembatan Kembar, Padang Panjang, Sumatera Barat pada Kamis 27 November 2025 kemarin. Jenazah dari mendiang Pelda Yudi Kusnadi berhasil ditemukan di daerah Megamendung, Jorong Air Mancur, Nagari Singgalang, Kecamatan Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada Senin 1 Desember sekitar pukul 5 sore. Kemudian jenazah Prada Zeni Marpaung sendiri ditemukan pada Jumat 28 November sekitar pukul 2 lebih 5 menit sore hari di sepanjang aliran Sungai Batang Anai di wilayah Kayu Tanam, Padang Pariaman. Sedangkan jenazah Serda Robi ditemukan paling awal. 3 prajurit TNI yang gugur tersapu banjir bandang saat sedang menjalankan tugas mengatur lalu lintas akibat tanah longsor di kawasan Lembah Anai, perbatasan Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar pada Kamis 27 November lalu, di mana salah satu dari ketiga korban yakni Pelda Yudi Gunardi dari Subdenpom 20 Padang Panjang berhasil ditemukan tim SAR gabungan setelah pencarian intensif selama beberapa hari. Kemudian Kepala Pusat Penerangan Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol, Letkol Kavaleri Taufik di Padang pada Selasa 2 Desember kemarin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh personel dan relawan yang sudah bekerja keras hingga mendiang berhasil ditemukan. Dan ketiga prajurit ini awalnya bertugas mengatur lalu lintas karena tertutupnya jalan akibat material longsor Tribuners, dan mereka juga membantu mengevakuasi warga setelah terdengar suara gemuruh dari arah sungai. Namun naasnya saat berupaya menyelamatkan masyarakat, ketiganya tersapu arus banjir yang datang secara tiba-tiba. Bahkan bukan banjir biasa, Tribuners, melainkan informasi yang diterima banjir ini merupakan banjir bandang. Dan jenazah dari Pelda Yudi Gunardi sendiri ditemukan pada Senin 1 Desember sekitar pukul 5 sore di kawasan Megamendung, Jorong Air Mancur, Nagari Singgalang, Koto, Tanah Datar, setelah melalui proses identifikasi dan dipastikan jenazah tersebut merupakan Pelda Yudi yang merupakan anggota Subdenpom 20 Pomdam 20 Tuanku Imam Bonjol. Dan setelah prosesi pemulasaran, jenazah dibawa ke RST Dr. Rexol Diwiryo untuk disemayamkan, di mana mendiang dimakamkan dengan upacara militer sebagai penghormatan terakhir di Dusun Sawetiga, Desa Sungai Suka, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Pangdam 20 Tuanku Imam Bonjol menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas gugurnya dari Pelda Yudi Gunardi ini dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Dengan ditemukannya Pelda Yudi, jumlah prajurit TNI yang gugur dalam insiden ini berjumlah 3 orang. 2 jasad ditemukan pada Jumat 28 November lalu, dan mereka dikenang sebagai abdi negara yang wafat saat bertugas melindungi dan membantu masyarakat di tengah bencana alam yang melanda.
Kita bahas terkait informasi ketiga prajurit yang gugur terseret banjir bandang di Sumbar. Berikut kronologinya Tribuners. Tiga prajurit TNI ini gugur terseret banjir bandang di Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, Sumbar, Kamis 27 November 2025 lalu. Korban terakhir yakni Pelda Yudi Gunardi. Dia merupakan prajurit TNI Subdenpom 20E Padang Panjang dan telah ditemukan oleh tim SAR gabungan di mana sebelumnya Kepala Pusat Penerangan Komando Daerah Militer Kapendam 20 Tuanku Imam Bonjol Letkol Kavaleri Taufik sudah menyampaikan rasa terima kasih dan tentu saja rasa bela sungkawanya terhadap keluarga korban. Di mana Yudi Gunardi bersama dua orang rekannya yang juga anggota TNI ini gugur tersapu banjir bandang Tribuners, tepatnya di jembatan kembar perbatasan Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar. Ketiganya berbagi tugas dalam hal ini untuk mengatur lalu lintas saat terjadi tanah longsor di kawasan Lembah Anai yang menyebabkan jalan tertutup material. Selain itu, personel TNI tersebut juga turut membantu evakuasi masyarakat saat mulai terdengar bunyi keras dari arah sungai. Naasnya saat mencoba membantu evakuasi, ketiga prajurit tersebut justru terbawa derasnya banjir bandang. Dia mengatakan penemuan jenazah berkat kerja keras dan pencarian intensif selama beberapa hari. Dan jenazah Pelda Yudi Gunardi ditemukan pada Senin 1 Desember sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat di daerah Megamendung Jorong atau Dusun Air Mancur, Nagari, Singgalang, Kecamatan Koto, Kabupaten Tanah Datar. Setelah ditemukan, petugas langsung melakukan identifikasi dan menyatakan korban yang ditemukan ini merupakan Pelda Yudi Gunardi yang merupakan anggota Subdenpom 20 Pomdam 20 Tuanku Imam Bonjol. Setelah dimandikan dan dikafani, selanjutnya dibawa ke RST Dr. Rekso Diwiryo untuk disemayamkan. Kemudian Tribuners menurutnya Pelda Yudi ini bersama dua rekannya yang merupakan prajurit sejati yang sudah menunjukkan dedikasi, semangat, keberanian, dan juga pengabdian kepada bangsa dan negara. Ketiganya akan selalu dikenang dan menjadi inspirasi bagi seluruh prajurit. Dan sebelumnya, jenazah Prada Zeni Marpaung sendiri dari Subdenpom 25 Padang Panjang terlebih dahulu ditemukan di aliran Sungai Batang Anai, tepatnya di wilayah Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Tim Inafis Polda Sumbar sudah memverifikasi identitas dari korban dan Prada Zeni hilang bersama Pelda Yudi Kusnadi saat keduanya ini membantu evakuasi warga di lokasi longsor. Sejak insiden ini, tim gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, kemudian BPBD, dan unsur pemerintah daerah melakukan pencarian intensif di area terdampak dan jenazah Prada Zeni sempat disemayamkan di RST Dr. Rekso Diwiryo untuk proses penyerahan kepada keluarga sebelum akhirnya akan dimakamkan secara militer di kampung halamannya di Langkat, Sumatera Utara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.